Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa ada like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun tentunya. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai 3 gaya untuk umur 40 tahun. Nah, ini bisa buat kalian puas berkali-kali. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan skip, oke? Nah, jadi gini beb, kita manusia nih kan ya, yang namanya kita berumah tangga itu kan tidak usia kita itu dari kita tua gitu ya sampai kita tua, kita tuh strong betul gitu untuk bercocok tanam. Ada di mana di usia kita tertentu itu di fase bercocok tanamnya itu udah nggak bergairah gitu ya, udah males gitu ya, atau udah nggak ada mood gitu ya. Banyak yang terjadi beb, terutama di usia 40 tahun ke atas. Jangankan 40 tahun ke atas, usia-usia 35 itu juga ada ya beb ya. Jadi banyak penyebabnya. Nah, jadi makanya buat kalian nih di usia 40 tahun ke atas, nah kalian kudu tahu gitu beb, gaya-gaya yang bisa buat kalian itu nyaman. Karena ada beberapa gaya di usia tertentu itu nggak buat dia nyaman beb. Jadi dia ngerasa kelelahan gitu ya, ngerasa ngos-ngosan. Jadi kalau udah ngerasa ngos-ngosan udah nggak mood gitu untuk bercocok tanam. Nah, itu yang harus kalian ketahui ya beb ya. Nah, makanya para laki itu ya juga kudu tahu beb, di saat usia istrinya itu udah 40 tahun ke atas, itu laki itu harus pandai ya bagaimana cara agar sang istri ini bisa bergairah terus di usia seperti itu ya. Jadi jangan malah dingin gitu. Nah, banyak juga yang harus kalian ketahui ya beb ya, di usia seperti yang aku jelaskan tadi. Ada beberapa wanita itu ya beb, di bagian lubang intinya itu pelumasnya itu udah berkurang. Jadi udah agak kering. Nah, jadi biasanya itu juga termasuk faktor dia udah malas untuk bercocok tanam ya beb ya. Jadi kan kalian tahu kalau lubang inti itu udah kering, pelumasnya udah nggak ada. Nah, itu untuk dimasukin itu sakit banget ya beb ya, dan bisa mengakibatkan cedera, lecet tentunya. Nah, kalau para laki itu beda sama wanita. Laki itu walaupun ya udah semakin tua gitu ya, semangat bercocok tanamnya itu selalu semangat 45 ya beb ya, asal di garis besari otongnya itu tidak bermasalah. Misalnya nih dia impoten, ejakulasi dini atau lemah loyo gitu ya, selama tidak punya penyakit seperti itu. Tetapi kalau dia tidak punya penyakit gitu, dia akan tetap semangat 45 untuk bercocok tanam sampai di usianya 70 tahun bahkan lebih tentunya. Nah, gaya apa sih yang harus kalian ketahui? Nah, yang pertama itu adalah gaya standing and tension. Nah, jadi yang harus kalian ketahui, gaya ini mewajibkan istri itu untuk bersandar di tempat tidur. Nah, sang suami itu melakukan penetrasi di saat dia berdiri. Nah, gaya ini bisa membuat istrinya itu menjadi bergairah dan bisa membuat dia itu terangsang dengan cepat tentunya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui beb, gaya ini tidak membuat sang istri itu cepat kram atau cepat kelelahan. Nah, lalu posisi kedua adalah posisi woman on top. Nah, jadi posisi woman on top ini tidak membebani istri. Jadi istri itu nggak gampang lelah dan tidak gampang capek. Dan tentunya dia merasa nyaman dengan posisi ini. Ya kalian tahu lah ya, namanya wanita yang udah berumur itu pasti tingkat fisiknya itu berubah. Dia mulai cepat lelah karena faktor ngurus rumah, ngurus anak, belum lagi mungkin dia seorang wanita berkarir gitu ya.
jadi ngerangkap gitu. Jadi kebayang gimana capeknya kan Beb ya. Jadi memang seorang wanita di saat dia makin bertambah usianya 40 tahun ke atas, 50 ke atas, nah itu daya ketahanan tubuh fisiknya itu udah berkurang Beb. Jadi dia mulai gampang lelah, gampang capek ya Beb ya. Jadi kalau udah seperti itu, maka mood dia untuk bercocok tanam itu udah berkurang. Jadi nggak ada gairah sama sekali ya Beb ya. Nah itulah yang harus suami timbulkan. Suami harus pancing gitu ya Beb ya, harus mencari tahu posisi ternyamannya itu di mana gitu. Jadi posisi momen untuk nih seorang suami itu bisa mengeksplor bagian sensitif istri. Jadi posisi ini bisa kalian lakukan di atas tempat tidur maupun di lantai. Jadi aku saranin kalau kalian melakukannya di lantai, jangan lupa lantai itu dialasi gitu. Pakai yang empuk deh, kayak cover yang tebel atau tilam yang kecil. Jadi istri itu nyaman ya Beb ya. Nah lalu di nomor 3 adalah posisi misionaris. Posisi ini adalah posisi yang wanita sukai karena Anda bisa melakukan penetrasi tanpa membuat sang istri terlalu kelelahan dan capek tentunya. Jadi posisi misionaris ini kalian suami istri bisa memberikan belayan satu sama lain, ciuman mesra, dan bisa meningkatkan kedekatan keintiman kalian berdua tentunya. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.